Shalom. Apa kabarnya, Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Ya, saya mengharapkan kita semua tetap dalam iman dan pengharapan kita. Saya betul-betul mendoakan supaya kita tetap menyadari perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman pada siang hari ini ya. Ini merupakan kesempatan pertama menyampaikan firman di siang hari. Biasanya pagi ya. Dan sebagaimana kesempatan pertama biasanya itu menggetarkan hati. Hati saya bergetar. Ditambah dengkul. Lutut saya juga bergetar. Tapi ya saya menyambut ini sebagai suatu yang bagian dari rencana Tuhan dalam perjalanan hidup orang percaya. Termasuk di dalamnya adalah saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan mengaruniakan kasih sayang kepada kami dengan memberi kesempatan kami untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan. Kali ini kami di bulan Natal ini akan mendengarkan firman Tuhan, rangkaian firman Tuhan mengenai kehadiran Engkau buat umat manusia di hari Natal, di bulan Natal. Kami memohon kepada Tuhan kiranya firman Tuhan dapat sampai kepada hati sanubari kami masing-masing dan menjadi bibit, menjadi sesuatu yang tumbuh menjadi kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Natal ini kita berada di dalam tema Aku menjadikan Engkau terang bagi bangsa-bangsa. Aku di sini adalah Allah Bapa. Pada konteks awalnya, Engkau di sini adalah hamba Tuhan yang dijanjikan itu. Hamba Tuhan beserta jajaran orang-orang hasil jerih payahnya. Demikian Yesaya menyampaikan. Dalam konteks sekarang, konteks di mana Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Dan engkau di sini adalah kita semua orang yang percaya. Kita adalah eklesia, gereja di mana Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Pengakuan kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dasar gereja. Oleh karena itu, bulan ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang menumbuhkan kita dan akan menjadikan kita sanggup menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pada kesempatan pagi ini, saya diberi tema persiapkan jalan bagi Mesias. Nats firman Tuhan sudah kita bacakan tadi. Dan saya membuat judul yang kecil bersandingan dengan tema ini, yaitu suara dari padang gurun. Siapakah suara dari padang gurun? Apa artinya suara dari padang gurun? Mari kita buka satu ayat saja, yaitu Yohanes 1 ayat 23. Kita akan berdiri membacakan ayat ini. Yohanes 1 ayat 23. Mari kita berdiri dan membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyatakan ini adalah Yohanes Pembaptis. Ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan
dari para Lewi, imam-imam yang diutus dari Yerusalem. Mereka menanyakan, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Lalu dengan jujur Yohanes Pembaptis mengatakan, saya bukan Mesias. Lalu siapa engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Lalu siapa engkau? Apakah engkau nabi itu? Bukan. Lalu dia menyatakan ini, akulah suara dari padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ini menarik. Mengapa Yohanes Pembaptis tidak mengakui bahwa dirinya adalah Elia? Mengapa Yohanes Pembaptis tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi kepada para imam itu? Nanti kita akan menemukan penjelasannya. Tetapi saya menemukan di sini bahwa identitas atau pekerjaan Yohanes Pembaptis sebagai suara dari padang gurun, itulah yang ingin dia tonjolkan. Mengapa Yohanes Pembaptis lebih suka dikenal sebagai suara dari padang gurun dibandingkan dengan Elia, dengan nabi itu yang seperti dinubuatkan dalam Ulangan 18, Elia dinubuatkan dalam Maleaki. Padahal di kemudian hari Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Yohanes adalah Elia. Matius 11:14 versi firman Allah yang hidup, dengan tegas Yesus mengatakan Yohanes adalah Elia. Tapi dia tidak mau menyatakan itu kepada para Taurat, para ahli Taurat, imam dan orang Lewi. Ini alasannya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis memang sudah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk pekerjaan menjadi suara dari padang gurun. Lukas 1 ayat 80 menyatakan itu. Setelah dia masa kanak-kanaknya dilalui, mungkin sekitar 12 tahun, dia dikirim ke padang gurun. Dia tetap di situ sampai masanya tiba. Memang dia sudah mendedikasikan untuk itu. Kekerenan sebagai Elia, kekerenan sebagai nabi, itu tidak diambilnya. Dia mengambil identitas suara dari padang gurun. Saudara-saudara, padang gurun adalah simbol dari kesengsaraan manusia. Padang gurun simbol dari dosa manusia. Yohanes Pembaptis mengambil peran itu. Yohanes tinggal di padang gurun untuk mewakili kesengsaraan umat. Umat sengsara dalam penantian begitu panjang. Penantian akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. 400 tahun. 400 tahun sudah umat menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Dalam penantian ini, umat Allah mengarungi berbagai-bagai kesengsaraan. Terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Yohanes mengambil simbolisasi ini. Dengan dia pergi ke padang gurun sebagai lambang dari kesengsaraan umat manusia. Kesengsaraan Israel. Yohanes tinggal di padang gurun juga sebagai lambang ketaklayakan manusia karena dosa. Ia yang semestinya hidup enak dalam kehangatan keluarga, tetapi karena tugas dari surga ini, ia rela dienyahkan ke padang gurun, persis seperti kambing Azazel yang diusir
ke padang gurun agar murka Tuhan tidak menerpa bangsa Israel. Itulah yang dilakoni Yohanes Pembaptis. Ia menjadi simbol ketaklayakan manusia di hadapan Tuhan. Bisakah saudara bayangkan bagaimana rindunya Bapak Zakaria kepada anak tunggalnya ini? Anak tunggal yang seharusnya berada di dalam pangkuannya harus rela dilepaskan, diasingkan di padang gurun. Mungkin ada suatu malam, sepanjang malam Bapak Zakaria menangis. Kerinduan tiada tara menjangkitinya ketika ia mengingat anak tunggalnya itu. Banyak malam kemudian ia telah lalui dengan tangisan. Anakku, anakku, engkau. Saya mengartikan ini sebagai lambang kerinduan Allah Bapa. Kerinduan Allah Bapa kepada umatnya yang tak kunjung mau bertobat. Maka tak heran ketika waktu diperbolehkan Tuhan untuk Yohanes Pembaptis berseru-seru. Seruan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, bertobatlah. Saudara-saudara, mungkin Yohaneslah satu-satunya manusia yang nyaris tanpa dosa, namun merasakan kedaruratan pertobatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan kedaruratan ini? Jika itu yang terjadi, saudara-saudara, jika itu yang terjadi pada diri kita, mari kita bertobat. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Bulan Natal ini bulan yang sangat indah. Sangat indah untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dua kekukuhan Yohanes atas identitas pekerjaannya sebagai suara dari padang gurun. Kekukuhan ini bagi saya sangat menarik. Kekukuhan itu bagi saya sangat mengharukan. Menarik. Kenapa ini menarik? Sewaktu dia ditanya, apakah kamu Elia? Apakah engkau nabi itu? Dia mengatakan, apa artinya ini? Kita tahu bahwa imam-imam itu, orang Lewi itu dikirim dari Yerusalem, dikirim oleh pembesar keagamaan di sana. Kalau dia mengatakan, ya saya adalah Elia, dan memang itulah saya, apa yang dapat terjadi? Yohanes akan mendapatkan dukungan politik. Yohanes akan mendapatkan kemudahan-kemudahan duniawi. Jadi kaya, sebutlah gitu gampangnya. Tapi dia dengan sengaja menyatakan tidak. Itu berisiko tinggi. Yohanes tahu. Maka dia menonjolkan fungsi utamanya. Saya adalah suara dari padang gurun. Ini menarik, karena ini adalah esensi dasar dari pelayanan setiap orang Kristen. Bukan kekuatan duniawi yang kita kejar atau damba-damba. Bukan. Tetapi seperti Yesaya 40 katakan, manusia itu seperti rumput, kemegahannya seperti bunga rumput.
sebentar saja akan hilang dan hangus, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Itu adalah bagian dari rentetan syair firman Tuhan yang di dalamnya ada menyatakan, akulah suara dari padang gurun. Dia paham sekali itu. Maka dia mengatakan, bukan, saya bukan Elia, bukan Nabi. Saya adalah suara dari padang gurun. Identitas dan kekukuhan Yohanes sebagai suara dari padang gurun bagi saya sangat mengharukan. Gurun yang sepi, tidak ada orang yang melihat. Bertahun-tahun dia di sana, tidak ada yang kasihan kepadanya. Dia seorang diri, itu pun sudah menyesakan. Itulah gambaran kita yang berdosa tanpa Tuhan. Dia jalanin itu. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Apa yang tersirat di sini? Apakah ada belalang di padang gurun? Padang belalang biasanya ditemukan di tempat-tempat hijau. Apa artinya ini? Yohanes hanya boleh mendapatkan belalang itu pada musim migrasi. Pada saat itu dia boleh mengambil belalang sebanyak-banyaknya. Dia makan belalang yang enak itu, krenyes-krenyes, cuwi, gurih. Dia makan pada saat musim migrasi. Tapi apakah migrasi itu datang setiap minggu? Mungkin setahun sekali. Apa artinya ini? Artinya ada masa di mana yang tersisa adalah belalang kering dan tinggal sedikit. Dia makan belalang kering itu yang sudah tidak enak lagi, sambil menengadah kepada Bapa di surga. Lalu dia berseru, Bapa surgawi, Tuhan pencipta langit dan bumi, akulah suara orang yang berseru di padang gurun itu. Saya tidak akan berhenti di sini, walaupun kesulitan padang gurun menerpa hampir setiap hari kepada saya. Kuatkanlah saya, teguhkanlah saya menjalani semuanya ini sampai Tuhan memerintahkan saya kembali ke khalayak ramai. Itu dijalaninya bertahun-tahun ya. Kalau diperhitungkan setelah akhir balik 12 sampai 30, berarti dia di padang gurun sekitar 18 tahun. 18 tahun dia menjalani itu untuk menunjukkan itulah orang berdosa. Bapak Zakaria tidak boleh mengunjunginya. 18 tahun Bapak Zakaria rindu. Sama seperti Bapak surgawi rindu supaya kita bertobat. Itulah gambaran tentang Yohanes Pembaptis menjalankan tugas sebagai suara yang datang dari padang gurun. Menarik, mengharukan. Tibalah saatnya. 18 tahun sudah dilalui. Umurnya 30 tahun. Timbullah perintah kepadanya. Saatnya tiba. Datangilah orang Israel. Serukanlah pertobatan kepada mereka. Maka dia menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Yohanes Pembaptis terkenal dengan semangatnya. Tak lama kemunculannya di khalayak karena kuasa Roh Kudus. Ia cepat termasyhur. Ia cepat menjadi besar. Hampir semua khalayak, ribuan orang berkumpul mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Hanya kalangan imam-imam Yerusalem yang tidak. Ya, besar. Pamornya gede. Orang Yerusalem khawatir. Ya, memang besar. Yesus pun mendukung hal itu. Matius 11 ayat 11a dikatakan,
Di antara semua manusia yang lahir dari seorang ibu, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus mendukung itu. Apa yang dilakukan oleh orang besar ini dalam pelayanannya? Dia mengatakan, Mesias yang akan datang itu, bandingkan dengan saya sujud serendah-rendahnya kepadanya, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Luar biasa ini. Inilah yang semestinya menjadi semangat pelayanan kita. Apalah kita dibanding Yohanes Pembaptis? Kalau kita dilayakkannya, kalau kita diberi kesempatan untuk melayaninya, itu adalah kebanggaan terbesar. Itu adalah syukur yang terbesar. Maka pelayanan terhadap Tuhan itu, apapun itu, bersyukur. Yang gak keren-keren amat juga bersyukur. Mau jadi parkiran, mau ngepel, mau saku WC, bersyukur. Apalagi Tuhan mempercayakan pelayanan yang lebih rumit dan tanggung jawab yang lebih besar, makin tersungkurlah kiranya kita di hadapan Tuhan. Karena kita pada dasarnya tidak layak. Hanya anugerah yang bertambah-tambah itu yang membuat kita layak melayaninya. Raja Sorgawi, kita melayani Dia. Saudara-saudara, mari kita ubah fokus sedikit. Yohanes Pembaptis telah berhasil melaksanakan perannya sebagai suara dari padang gurun. Apa saja yang disampaikannya, apa saja yang diucapkannya mengenai Yesus, orang percaya harus menyampaikan Yesus. Kita dapat melihat contoh dari orang besar ini. Yang pertama, ia menyatakan bahwa Yesus adalah ilahi. Ini penting. Kalau ada gereja, oh Yesus bukan Tuhan, nah itu bukan gereja. Gereja Kristus dasarnya adalah Yesus adalah Tuhan. Dan ini disebutkan oleh Yohanes. Pada ayat 15, Yohanes menyatakan bahwa Yesus telah ada sebelum dirinya. Kita tahu ya, Yohanes Pembaptis itu lebih tua daripada Yesus umurnya. Jadi kalau dikatakan Yesus ada sebelum dirinya, maka perhitungan tentang Yesus bukan perhitungan tentang dimulai dari kapan dia lahir. Ini artinya Yesus adalah ilahi. Pada ayat 18, Yohanes menyatakan bahwa hanya Yesus yang dapat menyatakan Allah kepada manusia, tidak ada yang lain. Ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi ilahi. Oleh karena itu kesimpulan yang pertama, Yohanes memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja Sorgawi. Yang kedua, ia menyatakan bahwa Yesus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Pada ayat 16 versi mudah dibaca menyatakan, firman itu, Yesus, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dari Dia kita menerima anugerah yang bertambah-tambah. Amin. Yang kita perlukan itu anugerah yang bertambah-tambah. Bukan anugerah aja, tapi anugerah yang bertambah-tambah. Apa artinya ini? Ya kita merenungkanlah jalan hidup kita. Berapa kali kita didapati tidak setia kepadanya? Berapa kali kita ingin berbuat yang baik, yang bagus, yang benar, tapi yang kita lakukan adalah kebalikannya? Hanya anugerah yang bertambah-tambah yang bisa mengcover semua itu. Oleh karena itu kita bersyukur punya Allah penebus seperti ini. Tidak ada di tempat lain, hanya di dalam Yesus. Anugerah yang bertambah-tambah. Sebesar apa dosa kita? Gampang. Tetapi kita memang dituntut untuk respon kepada Dia sebagai hambanya. Kita tuh statusnya dua ya, anak Allah dan hamba. Dalam konteks surgawi kita anak Allah, kita berhak atas warisan surga.
dalam konteks kita hidup di dunia ini, kitalah hamba. Maka kita harus bekerja untuknya, bukan untuk yang lain-lain. Gitu ya, jadi memisahkannya begitu. Jangan dicampur aduk, jadi pusing. Anak Allah, konteks surgawi, lingkupan surga, hamba waktu di dunia ini. Itulah sebabnya maka tema besar kita, aku menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Tanpa menghamba tidak bisa jadi terang, karena terang itu hanya milik Yesus, dan Dia memperkenankan terang itu ada pada hambanya, bukan pada yang lain. Yesus sumber kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, Ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Wah, waktu kambing Azazel itu disandingkan ya, ada dua. Yang satu dipilih untuk disembelih sebagai penebusan dosa, yang satu diusir ke padang gurun. Yang diusir padang gurun itulah Yohanes Pembaptis. Yang jadi penebusan dosa itulah Yesus. Tapi status mereka begitu jauh. Yesus adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis hanyalah manusia biasa. Waktu itu dinyatakan pada ayat 29. Ketika melihat Yesus datang, alangkah gembiranya hati Yohanes. Sambil menunjuk kepada Yesus, ia langsung meneriakkan pengumuman kepada semua orang di situ. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini merupakan teriakan kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak pernah berteriak segembira ini sebelumnya. Itulah momen yang sangat menggembirakan Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus datang. Ini selalu begitu. Bahkan ketika di kandungan pun Yohanes riang gembira waktu Yesus datang. Ibu Mama Elizabeth dengan kandungan yang besar sedang berjalan pelan-pelan, sebentar lagi melahirkan. Datanglah Mama Maria, perutnya masih kempes, tetapi ada Yesus di dalamnya. Lalu joget-jogetlah bayi janin Yohanes Pembaptis di dalamnya. Kegembiraan sukacita itu juga terlihat dalam teriakan ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu gambarannya ya. Luar biasa ini. Inilah hubungan sejati antara manusia dengan Tuhan penebus. Manusia yang terpapar kasih karunia dari Tuhan penebus pastilah melonjak kegirangan tatkala hadiratnya datang. Dan itu sudah dicontohkan Yohanes Pembaptis di tempat itu. Bahkan sudah ditunjukkan semenjak ia di dalam kandungan. Jadi, apakah kita melonjak kegirangan ketika firman Tuhan disampaikan? Apakah kita melonjak kegirangan ketika nama Yesus dikumandangkan dengan hormat? Atau kita menganggap biasa-biasa saja seperti sebagian orang di sana? Apakah kita memilih cara pandang Yohanes? Semestinya kita umat percaya ada di dalam cara pandang ini. Ketika nama Yesus dikumandangkan, kita bergembira. Sukacita surgawi ada pada kita. Malam Natal adalah peringatan akan kedatangannya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat, Tuhan telah datang, telah melayakan kita. Mestinya itulah kegembiraan kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan itu. Kalau saudara dan saya berpikir ada yang mengalahkan itu, mari kita bertobat. Karena itu bukan hakikat yang sejati. Hakikat yang sejati, umat percaya hanya gembira karena Tuhan ada bersama. Di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, di dalam persekutuan, di dalam jemaat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peran Yesus sebagai anak domba Allah itulah kuncinya. Kunci dari pelayanan kita di hadapannya. Mengapa ia Natal? Mengapa ia lahir ke dunia ini? Itu supaya dapat melaksanakan tugasnya sebagai anak domba Allah. Ia yang tidak berdosa, telah menyerahkan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Ia memberikan hidupnya agar kita yang mati karena dosa dapat beroleh hidup. Ia yang kaya raya di surga mengosongkan diri, lahir ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dalam keadaannya yang seperti itu, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sungguh pengorbanan dan kasih yang melampaui akal manusia. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur dan berbangga karena kasih yang melampaui akal ini. Maka marilah kita berlomba-lomba membalasnya dengan cara melayaninya dengan sungguh-sungguh. Jika Yohanes Pembaptis sudah mendedikasikan hidupnya sebegitu rupa agar dapat berseru-seru menyiapkan jalan bagi Mesias, menunjukkan siapa Yesus kepada halayak, bagaimana dengan kita? Saya mendoakan agar kita pun dapat menunjukkan kepada halayak siapa Yesus. Pertama, kepada keluarga terdekat. Bulan Natal, bulan penuh sukacita. Saya mendoakan hadirat Tuhan penebus dapat dirasakan di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi. Saya mendoakan agar hadirat Tuhan penebus terasa nyata di dalam keluarga saudara juga, di dalam keluarga besar saudara, sehingga geliat kegembiraan karena hadiratnya dirasakan di dalam keluarga. Di dalam keluarga demi keluarga, dan terus meluas hingga Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih atas kasih sayang dan anugerah Tuhan yang terus bertambah-tambah kepada kami. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah kami mengerti betul siapa Engkau sebenarnya dan siapa kami. Sehingga limpahan syukur selalu ada pada kami hari demi hari. Sehingga terang itu, terang Yesus dapat terpancar, diperkenankan terpancar melalui kami. Baiklah Tuhan, biarlah kami semua umat Allah menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.